Siapa sih yang nggak tahu stroke? Kayaknya semua saya rasa udah tahu ya, bahkan mungkin ada di sekitar teman-teman kita, entah teman kita atau saudara kita gitu ya, atau mungkin dulu orang tua, om, tantenya, atau mungkin kakek neneknya ada yang pernah kena stroke. Jadi kayaknya semua kita di sini saya yakin, pernah melihat kasus stroke itu seperti apa gitu ya. Slide. Ini kita mau gali lebih dalam nih tentang stroke itu sendiri bagaimana ya. Slide. Nah, yang dikatakan stroke itu apa sih teman-teman? Yang dikatakan stroke itu adalah suatu gangguan fungsi saraf yang akut yang disebabkan oleh karena adanya gangguan peredaran darah di otak. Jadi tidak semua nih teman-teman, umpamanya nih, kita ada gangguan saraf gitu kan, ih jangan-jangan ini stroke, enggak, belum tentu. Itu harus disebabkan oleh adanya gangguan peredaran darah yang di otak, bukan di area lain. Jadi ada di otak, terus karena gangguan peredaran darah sehingga terjadi fungsi saraf, gangguan pada fungsi saraf yang akut gitu ya. Di mana ini terjadinya baik secara mendadak dalam waktu beberapa detik atau secara cepat dalam waktu beberapa jam. Timbul gejala dan tandanya itu sesuai dengan daerah vokal di otak yang terganggu. Jadi, di mana yang pembuluh darahnya bermasalah, di area tersebutlah nanti yang timbul tanda-tandanya, seperti itu ya. Itu baru dikatakan stroke. Dan kalau seandainya nih, mungkin mungkin ada teman-teman, "Saya ini nih Dok, suka kebas-kebas tangannya, jangan-jangan saya udah kena stroke ya?" Kejadiannya mendadak atau enggak? Enggak sih, udah lama makin kebas aja, itu namanya bukan stroke, ya. Jadi stroke itu dia harus karena masalah gangguan peredaran darah dan lokasinya di otak dan kejadiannya harus cepat, ya, dan tanda klinisnya itu sesuai dengan area yang terganggu. Itulah baru dikatakan stroke, gitu ya. Slide. Nah, ini kalau kita lihat statistik angka kematian di Indonesia itu menurut Balitbang Kemenkes tahun 2015 itu juara pertamanya adalah stroke. Stroke itu yang paling tinggi penyebab angka kematian, diikuti dengan penyakit jantung, lalu penyakit diabetes dan komplikasinya. Jadi memang paling tinggi itu adalah, stroke ya, kalau terutama di Indonesia. Walaupun kalau secara, internasional ya, global di dunia, itu masih dimenangkan oleh jantung. Tapi itu pun beda-beda tipis. Intinya mereka tuh sama-sama, penyakit kardiovaskular juga gitu ya. Slide. Slide. Nah, ini bahkan menurut data World Stroke Organization tahun 2017, itu terdapat 17 juta kasus stroke dan terdapat 26 juta yang survive dari penyakit stroke. Lalu setiap pada tahun tersebut, tahun 2017 tersebut, ada 6,5 juta kematian yang diakibatkan oleh stroke. Maka itu bisa disimpulkan, itu bisa 1 dari 6 orang di dunia itu akan mengalami stroke. Semoga bukan kita ya, teman-teman ya. Semoga yang satu itu nggak ada yang di antara di sini deh, nggak ada orang-orang FHI ya, amin. Terus juga setiap 2 detik, itu seseorang di dunia itu akan mengalami stroke. Nah, ini juga kayaknya nggak ada juga ya di antara kita ya, soalnya kita udah lebih dari 2 detik kayaknya belum ada yang mengalami stroke kan? Amin, semoga terus-terusnya juga tidak ada ya. Dan bahkan 80% itu mengalami stroke ulangan. Nah, makanya justru ya, once kita kena stroke, itu akan besar sekali kemungkinan kita akan terkena stroke lagi nih teman-teman. Makanya kenapa kita kalau bisa malah menghindari jangan sampai kena stroke yang pertama bahkan. Karena akan lebih besar lagi kemungkinan kita untuk terkena stroke lagi, gitu ya. Slide. Nah, tipe stroke itu juga ada 2 macam. Ada namanya stroke iskemik atau stroke sumbatan, dan ada namanya stroke hemoragik atau stroke perdarahan. Nah, yang paling banyak kita temukan itu adalah stroke iskemik ya, sekitar 85% atau stroke sumbatan. Ini nih teman-teman yang paling banyak suka ketemunya. Karena memang biasanya yang lebih sering survive itu adalah stroke iskemik. Sedangkan stroke hemoragik itu dia lebih sedikit ya, hanya 15% tapi memang lebih mematikan. Makanya mungkin angkanya justru kecil karena
banyak yang nggak survive gitu ya. Jadi jauh lebih sedikit angka bertahan hidupnya, sehingga jumlahnya juga jadi lebih sedikit, lebih banyak yang kejadian yang stroke iskemik ya. Slide. Nah, kalau untuk faktor resikonya, ini juga teman-teman harus saling cross check masing-masing ya. Di list ini kita punya faktor resiko atau enggak nih ya. Dan itu faktor resikonya itu ada dibagi dua macam. Ada yang non modifiable atau yang tidak bisa dimodifikasi, dan ada yang modifiable atau bisa dimodifikasi. Apa saja yang masuk dua kategori ini? Slide. Nah, untuk faktor resiko yang non-modifiable, itu adalah pertama, faktor usia. Semakin kita tua, resiko kita semakin tinggi untuk terkena stroke. Nah, ini juga kan kita nggak bisa rubah dong ya teman-teman ya. Nggak bisa kita kalau udah usia 50 tahun, nggak bisa kita ubah jadi 30 gitu kan. Ya udah 50 ya 50. Jadi semakin bertambah usia kita, jelas semakin tinggi resiko kita untuk terkena stroke. Lalu juga jenis kelamin. Nah, jenis kelamin juga ya. Jenis kelamin ini pada faktanya memang wanita itu resikonya lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Walaupun mungkin di lapangan justru lebih banyak yang kena justru laki-laki ya. Tapi bukan berarti, tapi sebenarnya kalau secara resiko justru wanita yang lebih beresiko tinggi untuk mengalami stroke ini. Dan ini juga sama juga tidak bisa kita ubah ya. Walaupun kita mau operasi sekalipun, operasi kelamin sekalipun, laki-laki tetap laki-laki, perempuan tetap perempuan ya. Lalu sorry Pak Ferdi, ini ada yang belum ini di-mute, tolong di-mute ya. Oke, saya lanjut ya. Belum. Sebelumnya Pak, belum. Belum Pak. Kecepatan. Nah ini ya. Oke, sudah? Ya, stop di sini dulu. Ya. Lalu faktor resiko karena suku juga ya, karena suku ini biasanya menggambarkan pola hidup kita, pola makan, pola aktivitas. Jadi biasanya ada beberapa suku yang memang memiliki faktor resiko lebih tinggi dibandingkan suku lain. Contoh biasanya sih lebih ke suku-suku di Sumatera ya paling sering ya, termasuk suku saya sendiri ya, karena mungkin seringnya konsumsi makanan yang berlemak, santan, sehingga itu resiko untuk terkena stroke itu juga lebih tinggi. Terus juga riwayat keluarga juga itu sama juga tidak bisa kita ubah ya. Kalau kita mungkin ada keturunan ya, faktor keturunan sebelumnya orang tua kita atau mungkin kakek nenek kita ada yang pernah mengalami stroke, kita juga punya kemungkinan mempunyai faktor resiko untuk nantinya terkena stroke juga. Jadi makanya kita di sini untuk yang faktor-faktor non modifiable ini harus benar-benar kita jaga banget. Ibarat kata nih, karena kita sudah beresiko di faktor-faktor yang non modifiable ini, jangan kita tambah lagi resikonya dengan yang lain ya teman-teman ya, yaitu yang modifiable. Apa aja tuh yang modifiable? Slide. Nah, ini contohnya ya faktor resiko yang modifiable. Ada hipertensi. Nah, ini hipertensi kalau yang punya bakat hipertensi dan punya riwayat hipertensi, ini dijaga ya, dikontrol tekanan darahnya. Kalau bisa jangan sering-sering tinggi ya. Dipertahankan, kalau umpama yang memang sudah, minum obat, dikontrol, dijaga minum obatnya, makannya juga dijaga ya, dikurangin garam. Lalu juga yang memang punya diabetes, gula darahnya harus dikontrol ya, supaya kita bisa meminimalisir resiko untuk terkena stroke-nya itu. Lalu juga yang punya masalah dengan dislipidemia atau kolesterol ya. Mungkin ada kolesterol tinggi, itu juga dikontrol ya kolesterolnya, jangan sampai tinggi banget karena ini akan semakin memperbesar kemungkinan kita, resiko kita untuk terkena stroke ini. Lalu juga penyakit-penyakit yang lain ya, mungkin ada kelainan jantung, merokok, terus juga mungkin sudah menopause, lalu makanan yang tidak terjaga ya, nutrisinya tidak cukup,
Kurang aktivitas fisik, kurang olahraga, obesitas, ini adalah resiko-resiko yang masih bisa kita modifikasi, masih bisa kita akalin supaya jangan menambah resiko kita untuk terkena stroke ini. Slide. Nah, ini teman-teman, ini tolong diperhatikan ya. Gejala-gejala, tanda-tanda serangan stroke. Jadi ibaratnya nih kalau teman-teman ngelihat ada tanda-tanda seperti ini, teman-teman bisa cepat melakukan tindakan. Karena semakin cepat tindakan penanganan, minimal tindakan penanganan awal, itu akan semakin meminimalisir kerusakan pada sel otak, sehingga akan meminimalisir juga nanti efek sisa dari stroke-nya. Jadi sangat menolong banget kalau umpamanya kita bisa memberikan tindakan yang lebih cepat ya. Jadi perhatikan, gejala klinisnya apa aja? Terjadi kelemahan yang mendadak atau mati rasa yang mendadak pada wajah, lengan, atau kaki, terutama pada satu sisi tubuh. Jadi umpamanya ini terasa nih tiba-tiba lemah atau enggak mati rasa barengan di tangan kanan dengan kaki kanan secara berbarengan, dadakan gitu ya, mendadak. Itu hati-hati jangan-jangan stroke. Lalu ada kebingungan mendadak. Lalu ada gangguan berbicara, bicaranya itu celat. Ada gangguan pemahaman, dia nggak ngerti kalau orang ngomong sama dia tuh, ini ngomong apa nggak ngerti, dia bingung-bingung. Itu hati-hati juga. Itu kalau terjadi secara mendadak, jangan-jangan juga stroke. Lalu juga mungkin bisa jadi ada tiba-tiba kesulitan melihat pada satu atau kedua mata. Lalu tiba-tiba kesulitan berjalan, ya karena memang ada kelemahan tiba-tiba nih pada salah satu sisi tubuh. Lalu juga ngerasa pusing atau vertigo, kehilangan keseimbangan atau koordinasi, dan bisa juga tiba-tiba sakit kepala yang parah tanpa diketahui penyebabnya. Ini biasanya khas untuk yang stroke hemorrhagic. Nah, kalau umpamanya yang stroke iskemik itu biasanya nggak sakit kepala, tapi kalau yang stroke hemorrhagic itu biasanya sakit kepala. Nah, kalau umpamanya teman-teman melihat gejala-gejala klinis ini, itu harus segera berikan tindakan. Ya, tipsnya apa? Langsung keluarin flavanolnya. Nah, ya langsung pas keluarin flavanolnya, langsung dikocok, kasih minum. Itu bisa menjadi salah satu tindakan kita untuk penanganan awal sambil nunggu nanti bantuan datang. Ya, slide. Nah, tapi ini nih teman-teman yang paling penting lagi ya, kalau bisa sih dicegah, jangan sampai nanti jatuh di kondisi tersebut. Itu lebih baik, karena kalau sudah kena stroke nih teman-teman, aduh udah deh, bisa bangkrut ya, habis semua yang kita tabung-tabung, yang kita sudah susah payah kumpulkan, itu bisa habis semuanya. Gara-gara untuk kita pengobatan stroke kita itu, dan gitu udah nggak sembuh-sembuh lagi. Ya, jadi kalau bisa sebisa mungkin usahakan untuk dicegah ya. Pencegahannya gimana? Pertama, bisa bantu dengan turunkan berat badan buat yang berat badannya berlebih, lalu yang biasa yang ngerokoknya sampai berapa bungkus banyak-banyak kalau bisa bertahap kurangin, kalau bisa malah langsung stop lebih bagus kalau kuat ya. Lalu juga yang biasanya males olahraga, sekarang olahraga ya yang teratur. Walaupun contohnya nih sekarang alasannya pandemi. Pandemi Dok, kan nggak boleh keluar-keluar, di rumah aja olahraganya juga bisa, ya. Kita bisa kreatif kok olahraga di rumah. Ada meja makan di rumah, kiterin aja meja makannya, puter 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 puter, puterin meja makan 30 menit, jangan berhenti, itu kita sudah jadi olahraga. Punya tangga di rumah, naik turun tangga. Segala macam bisa kita lakukan gitu ya, nggak harus kok kita ke tempat gym atau ke lapangan untuk berolahraga. Di mana pun kita bisa berolahraga ya. Lalu habis itu, nah ini yang paling susah nih ya, kontrol stres. Ini susah banget sih memang, sudah banyak yang mengeluhkan, nurunin berat badan masih bisa, kurangin merokok masih bisa dicoba, olahraga masih bisa, tapi kok kayaknya susah banget ya kontrol stres. Kayaknya kepikiran terus, apalagi di pandemi, keuangan susah, stres. Terus ini kerja di rumah aja, bosen, stres. Nah, segala macam kita jadi stres. Nah, ini coba, kontrol stresnya ya. Nanti mungkin kalau mau tips-tipsnya boleh hubungin Pak Hendra, nanti akan dibantu sama Pak Hendra ya cara mengatasi kok untuk stresnya ya. Dan untuk pola hidup itu juga boleh ya, boleh diubah juga, dilatih untuk mengubahnya bagaimana. Makanannya diatur ya,
Mulai dari perbanyak konsumsi buah, sayur, terus habis itu yang biasanya suka makan-makan yang tinggi natrium, lemak, nah itu dikurang-kurangin ya. Yang suka minum alkohol, dikurangin ya. Itu akan membantu untuk, meminimalisir faktor resiko kita untuk terkena stroke. Slide. Nah, ini kita perkenalkan flavanol, di mana dia merupakan 80% kokoa flavanol dari ekstrak biji kakao. Slide. Nah, flavanol ini merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polifenol. Nah, kandungan flavanol inilah nih teman-teman, yang tinggi pada kokoa itu ternyata secara hasil research itu terbukti dapat bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular kita. Jadi kalau kita minum flavanol ini dalam waktu 2 jam itu terjadi dilatasi pada pembuluh darah atau pelebaran pembuluh darah sehingga aliran darah kita bisa lebih lancar. Makanya tadi seperti saya bilang, kalau teman-teman ketemu nih kejadian, mungkin orang-orang di sekitar Anda, siapapun itu, dia tiba-tiba mengalami tanda-tanda seperti apa namanya stroke, ya, wah ini jangan-jangan stroke nih. Tadi kan sudah saya kasih tahu ya gejala-gejala klinisnya. Nah itu langsung kasih flavanolnya. Kenapa? Ada short term effect dari flavanol ini, di mana dia bisa memberikan efek dilatasi pada pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya bisa kebuka sehingga di area sumbatan yang terjadi itu bisa kebuka lagi. Jadi darah bisa mengalir lagi dan mensuplai sel-sel di area tersebut. Jadi sel-selnya nggak keburu mati sampai nanti akhirnya dia bisa kita bawa ke rumah sakit seperti itu ya. Dan untuk long term efeknya juga dia memiliki yang namanya efek antioksidan ya. Di mana efek antioksidan ini penting banget apalagi untuk teman-teman, untuk kita semua lah ya, untuk kita semua yang punya resiko terutama di sini punya resiko pada penyakit kardiovaskular yaitu terutama stroke ya. Dan itu bisa banget untuk menjaga ya merawat pembuluh darah kita supaya jangan lagi terbentuk plak-plak yang baru. Dan itu dengan lebih sedikitnya plak yang terjadi dalam pembuluh darah kita otomatis akan lebih sedikit potensi kita untuk terkena stroke. Dan tapi nih teman-teman yang perlu diingat, untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi ini juga nggak gampang ya. Harus menggunakan metode ekstraksi yang tepat supaya dia kandungan flavanol bisa tetap tinggi. Slide. Nah, inilah yang kita patenkan ya, terutama oleh supplier kita ya, produsen kita yaitu Barry Callebaut. Mereka sudah mematenkan ekstraksi flavanol di mana prosesnya ini itu dapat mempertahankan hingga 80% flavanol kakao yang ada secara alami. Yang biasanya itu hancur dalam proses pembuatan coklat yang konvensional. Jadi kalau kita mau compare nih kandungan flavanol kita dengan kandungan flavanol di produk coklat konvensional lainnya, itu kadar flavanolnya beda banget jumlahnya ya. Kita masih bisa mempertahankan sampai 80%, sedangkan di produk coklat yang konvensional itu sudah menurun sampai 67%. Itu jadi sisanya mungkin tinggal 33 ke bawah lagi, persen lagi ya. Tinggal 33% ke bawah lah sisanya flavanol yang ada gitu. Jadi lumayan jauh banget gitu perbedaannya ya. Slide. Nah, kita juga nih punya studi klinis yang sudah kita patenkan di mana kokoa flavanol ini juga efektif dalam meningkatkan ekspresi gen terhadap metabolisme lemak. Sehingga sel-sel kita itu cenderung lebih memetabolisme lemak dibandingkan menimbunnya gitu ya. Jadi lemak itu diproses, dimetabolisme menjadi energi, tidak disimpan. Jadi bagus banget untuk teman-teman terutama yang obesitas ya, itu akan semakin membakar simpanan lemak di dalam tubuh gitu ya. Jadi bagus juga untuk mendukung tadi usaha kita untuk menurunkan berat badan supaya resiko kita untuk terkena stroke juga bisa lebih menurun. Slide. Nah, kita juga bahkan juga sudah punya ya scientific opinion dari EFSA atau European Food Safety Authority bahwa kita dapat mengklaim manfaat produk kita ini
terhadap pemeliharaan elastisitas pembuluh darah dan juga berkontribusi untuk mendapatkan aliran darah normal. Jadi ini pun diakui nggak sembarangan ya teman-teman, oleh pastinya karena memang kita sudah memiliki studi klinis yang bahkan sudah kita patenkan sehingga EFSA pun mengakui manfaat produk kita ini. Slide. Nah, flavanol ini cukup 5 gram sehari untuk mencukupi kebutuhan tubuh akan flavanol. Jadi 5 gram aja itu bagus banget untuk teman-teman maintenance kesehatan tubuh kita. Tapi mungkin untuk teman-teman yang sudah punya riwayat gitu ya, sudah punya riwayat stroke atau bahkan mungkin faktor risikonya udah cukup tinggi ya, ada hipertensi tadi ya, diabetes, terus ada kolesterol tinggi, itu bisa mengkonsumsinya lebih dari 5 gram, bisa 10 sampai 15 gram sehari. Untuk tadi sekaligus mengontrol ya, mengontrol metabolisme tubuh supaya bisa lebih baik lagi. Gitu. Slide. Thank you. Iya, baik. Terima kasih Dr. Winda untuk penjelasannya. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Iya. Nah, untuk Bapak Ibu semuanya ada pertanyaan? Yang mungkin minimal helikopter. ya? Mau pakai helikopter. Jangan matikan apanya itu kau ngomong begitu. Mutnya. Oh, baik. Baik, mungkin di-mute saja ya. Itu kayaknya ada deh di chat tadi saya Di lihat. chat ya. Coba saya cek chatnya. Sorry. Baik, di chatnya. Selamat malam dokter, ini dari Bapak Gunawan Antono. Selamat malam dokter, mau nanya nih, apakah konsumsi kokoa, ini tulisnya kokona ya, kokoa mungkin dia maksudnya, dapat menyebabkan kepala seperti melayang dan detak jantung naik? Oke. Pada beberapa orang bisa jadi sih seperti itu karena ada perubahan ya, perubahan dari kondisi tubuh. Jadi kan kokoa flavanol ini itu dia kan membuat pada saat kita mengkonsumsinya itu yang terjadi adalah terjadi dilatasi pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kita itu makin besar. Jadi untuk beberapa yang punya penyempitan pada pembuluh darah selama ini sudah bertahun-tahun apalagi ya, terus tiba-tiba dibuka, nah ini mungkin tubuhnya tuh agak kaget gitu. Agak kaget sehingga terasa kayak langsung tiba-tiba dapat aliran yang deras, suplai darah yang deras, itu rasanya bisa seperti melayang. Lalu juga sama juga halnya juga pada detak jantung gitu ya. Detak jantung karena dia dapat suplai darah juga pembuluh darah jantungnya itu mendapatkan suplai darah yang tiba-tiba jadi banyak, itu akan mengakibatkan jadi energinya juga jadi lebih meningkat. Sehingga pada beberapa kasus memang ada beberapa detak jantungnya jadi agak naik gitu ya. Tapi sebenarnya ini nggak apa-apa sih. Ini karena lebih ke penyesuaian tubuh aja. Karena masih kaget gitu ya dengan suatu kondisi yang baru seperti itu. Halo. Baik. Halo. Iya, halo. Saya Chandra. Saya pernah kena stroke, tapi sangat ringan. Stroke ringan, baik. Sehingga sekarang semua anggota tubuh saya normal. Nah, itu sudah jadi setahun yang lalu. Kalau saya ke dokter dan ternyata di CT scan ada penyumbatan ringan. Nah, ada penyumbatan ringan ya? Ya, dengan minum flavanol ya. Itu harus minum berapa gram atau cukup 5 gram saja? Oh, oke. Kalau untuk Pak Chandra kan memang sudah di CT scan dan memang sudah ada
ketemu ya, sudah ada dia penyempitannya, walaupun masih penyempitan ringan. Kalau udah seperti ini sih sebaiknya lebih dijaga sih Pak, supaya jangan bertambah lagi, bertambah tebal penyempitannya. Dan kalau kayak gini saya sarankan minumnya bisa 2 sampai 3 kali 5 gram. Gitu. Jadi 5 gram tetap 5 gram sekali minum tapi beberapa kali gitu ya. 2 sampai 3 kali sehari, seperti itu. Itu satu apa ini yang harga 450 itu isinya berapa gram? Sorry Pak, maaf kurang jelas. Itu yang harganya 450.000 itu isinya Ya. berapa gram ya? Oh, itu isinya 100, Pak. 100 gram 100 gram. isinya dalam satu pouch. Oh, 100 gram ya. Iya. Iya. Jadi hanya cukup untuk katalog 2 kali. Saya minum 2 kali sehari. 5 gram hanya cukup Iya. untuk 10 hari ya. Iya, betul. Iya, kurang lebih ya, Pak. Nah, saran dokter untuk menjaga supaya tidak terkena stroke ulang bagaimana, Dok? Nah, Bapak udah ada dikasih obat-obatan nggak dari dokter? Sudah. Cuma sekarang saya tidak ke dokter lagi karena kan pandemi. Oke. Saya hanya beli obat sendiri seperti yang dokter berikan tempo hari. Oke, tinggal meneruskan resepnya aja ya. Nah, usia saya sudah 72 tahun. Oke. Nah, kalau seperti itu sih nggak apa-apa, Pak. Tetap diteruskan aja obat-obatnya yang Bapak minum dari dokter. Nanti dikombinasi sama flavanolnya gitu. Palingan nanti dikasih jarak aja 2 jam dari minum obat. Saya hanya diberi vitamin B kompleks, Ya. terus Aspilat, Iya. sama amlodipin 5 mg minumnya malam. Iya, betul. Memang seperti itu, Pak. Jadi memang pasti dikasih. Jadi flavanol ini itu nanti efeknya agak mirip seperti Aspilat juga. Cuman bedanya Aspilat itu dia tidak terlalu berefek pada dilatasi pembuluh darah, hanya mengencerkan kan. Kalau di flavanol dia plus juga dilatasi pembuluh darah. Jadi bagus juga untuk nanti mengontrol tekanan darah seperti itu. Nah, Jadi ini boleh dikombin. saya sekarang juga konsumsi vitamin C. Iya, boleh. Miligram. Boleh Pak dikombin. Boleh dikombinasi. Boleh ya, nggak apa-apa ya, Dok. Nggak Karena apa-apa. Boleh kok. yang tiap hari itu saya minum vitamin C 1, terus Ya. siang sama B kompleks 1, terus siangnya saya minum Aspilat, malamnya saya minum sore itu saya minum amlodipinnya. Cuma gini dong, sekarang ini saya amlodipinnya saya kurangi 2 hari sekali. Tapi saya sudah lama sekali saya minum habatus sauda, jintan hitam. Saya tiap hari minum habatus sauda, jintan hitam. Jadi kalau saya pas tidak minum amlodipinnya, saya pagi minum habatus sauda, malam minum habatus sauda, 2-2. Tapi kalau saya minum jatah saya minum amlodipin 5 mg-nya, pagi saya tidak minum habatus sauda, cuma malam saja. Gimana itu, Dok? Ya nggak apa-apa, Pak. Boleh tetap dikombinasi aja. Bisa kok itu. Jadi saya minum
amlodipin 5 mg-nya 2 hari sekali nggak apa-apa ya, Dok? Nggak apa-apa, tapi harus tetap selalu dikontrol ya Pak, tiap hari ya untuk tekanan darahnya. Oh gitu ya. Iya, Soalnya harus gini, terus Dok. dipantau. Saya punya alat untuk ngontrol tekanan darah yang istilahnya manual. Iya. Seperti yang merek ABN itu. Saya ada alat untuk kontrol tekanan darah sendiri, Dok. Iya. Dan saya dulu biasanya saya gunakan untuk kontrol itu. Karena istri saya dulu tahun 2000 kena stroke dan stroke-nya pendarahan di otak itu sampai 13 tahun lebih. Nah, pada November 2013 dia meninggal. 13 kemarin kena terus sampai sekarang. Nah, saya yang terus terang saya yang rawat sendiri. Habis 20 juta Itu kali masuk Bu. Ini Bu, Pak Haji juga ya. mata saya sekarang ini kan mata saya kena katarak. Ya. Satu yang kanan saraf belakang matanya terganggu sehingga kalau saya saya tutup tuh saya hanya melihat kecil gitu, tidak seperti mata kiri saya gitu, Dok. Ya, baik. Iya. Iya, Pak Chandra ada pertanyaan lain atau bagaimana Pak? Nanti kita coba kasih kesempatan yang lain juga ya Pak. Mungkin ada pertanyaan yang lebih spesifiknya aja. Ya. Oke. Iya. Sudah cukup Pak jawabannya? Saya rasa cukup ya. Jadi cukup, baik. Saya minum obatnya boleh saya lanjutkan ya. Iya, Oke. nggak apa-apa Pak. Boleh. Iya. Terima Baik, kasih. ya. Sama-sama Pak Chandra. Ya, terima kasih Pak Chandra dan terima kasih jawabannya ya Dok. Sama-sama. Iya, baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya dokter ya. Oke. Ini dari Ibu Meli Herlina. Dok, saya mau tanya, kemarin kan saya hiking, tiba-tiba baru 20% pendakian, kepala bagian belakang saya kok macem kayak kencang atau kram. Itu biasanya disebabkan karena apa ya dok? Apa itu juga salah satu tanda-tanda stroke? Oke, secara pribadi sih sebenarnya saya nggak terlalu memahami soal pendakian. Cuman memang yang saya tahu biasanya ini bisa jadi ada hubungannya juga sih dengan perbedaan tekanan udara ya. Tapi kan saya juga kurang tahu nih apakah setinggi 20% pendakian ini sudah setinggi mana saya kurang tahu. Tapi mungkin bisa jadi karena perbedaan tekanan udara gitu ya. Tapi saya rasa sih itu bukan tanda-tanda stroke ya, karena seperti tadi tanda-tanda stroke itu tidak hanya sekedar kencang atau kram aja di kepala, tapi juga harus disertai tadi kelemahan mendadak, terus juga atau mati rasa mendadak pada salah satu sisi ya. Disertai juga mungkin ada kebingungan, lalu juga gejala-gejala lainnya. Tapi yang paling khas itu tadi kelemahan mendadak pada salah satu salah satu sisi tubuh seperti itu. Kalau itu nggak ada, itu bukan tanda-tanda stroke. Oke, baik. Terima kasih dok untuk jawabannya. Semoga Bu Meli sudah jelas ya. Nanti kalau memang kurang jelas bisa bertanya melalui chat lagi. Oke, next pertanyaannya ya dok. Boleh nanya nggak? Oh ya, baik. Boleh dengan Boleh Bapak. Ya, Bu Sinta ya. Boleh, silakan Pak Umar ya. Mesti pakai kamera ya? Oh ya. Nah, Boleh. Dok, malam dok.
Selamat Malam, malam, Pak Pak. Umar. Ya, saya mau nanya nih, kemarin saya sempat nanya di Zoom yang sebelum ini, tapi Dokter Winda kan nggak ada. Ini agak keluar sedikit, Dok, dari konteks malam ini. Saya mau nanya tentang flavanol itu kan dia punya sel terluar endotelium itu mengeluarkan nitrik oksid untuk mengembangkempiskan pembuluh darah ya, Dok ya. Ya. Berarti bagus untuk orang yang tekanan darah tinggi atau melancarkan pembuluh darah. Nah, kalau untuk orang yang tekanan darah rendah gimana, Dok? Berbahaya nggak itu? Dia bisa. Nah, itu gimana, Dok? Silakan, Dok. Thank you ya, Dok. Iya, Pak Umar. Ini sebenarnya kemarin ada kebetulan pertanyaan yang sama pada saat kita offline ya. Jadi gini, pada dasarnya flavanol itu kan bukan obat gitu. Jadi dia lebih tepatnya sebenarnya adalah menormalkan sebenarnya. Menormalkan yang tinggi. Kalau dia sudah rendah, itu dia tidak merendahkan lagi. Gitu. Dia akan bekerja di bagian yang lain. Seperti itu. Beda dengan obat penurun tekanan darah. Obat penurun tekanan darah itu tidak peduli kita tensinya berapa, tekanan darahnya berapa, dia akan turunkan. Kalau dia sudah rendah, diturunkan lagi. Makanya kalau umpamanya kita untuk yang tekanan darahnya rendah, nggak boleh minum obat penurun tekanan darah, bisa makin rendah seperti itu ya. Tapi kalau untuk yang kita kebetulan memang tekanan darahnya agak rendah, tapi itu nggak apa-apa, tetap minum flavanol, dia akan bekerjanya di tempat yang lain gitu, karena dia akan membaca di area pembuluh darahnya itu tidak butuh bantuan karena dia melihat nitrik oksidnya masih cukup. Dan lagi pula untuk saat ini itu kategori tekanan darah rendah itu sebenarnya sudah tidak ada. Jadi kalau tekanan darah dikatakan dia hipotensi atau tekanan darah rendah, kalau tekanan darahnya itu di bawah 100 tapi disertai dengan tanda-tanda hipotensi, yaitu seperti pusing, vertigo, lemas, atau bisa bahkan sampai kehilangan kesadaran, itu baru dikatakan dia hipotensi atau tekanan darah rendah. Kalau seandainya tekanan darahnya masih yang 100 atau mungkin 90, tapi yang dirasa biasa aja, itu sebenarnya tidak masuk dalam tekanan darah rendah. Itu maksudnya itu dalam kategori tekanan darah normal. Gitu. Jadi sebenarnya itu tidak masalah justru. Gitu ya. Jadi tetap boleh minum flavanol. Boleh, Dok ya. Soalnya istriku 90/60, Dok. Tanpa ada gejala ya, itu udah sehari-hari gitu. Iya, kalau itu justru bagus, nggak apa-apa, nggak ada masalah kok. 90/60, tapi bisa beraktivitas seperti biasa, tidak ada pusing, tidak ada keringat dingin, itu berarti normal. Oh. Gitu. Oke. Siap. Thank you, Dok. Sama-sama, Pak. Terima kasih Pak Umar dan Dokter Winda. Baik, Dok, tadi ini ada Bu Meli. Terima kasih, Dok, atas jawabannya. Sama-sama Ibu Meli. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ya, Dok. Oke. Dari Bapak Johannes. Selamat malam, Dokter. Saya mau tanya, tetangga saya ada yang menderita sakit di lutut sebelah kanan. Sudah 1 bulan dan tidak bisa berdiri. Sudah cek ke dokter, tensi normal. Apakah bisa dibantu dengan cocoa flavanol dan takarannya berapa? Silakan dokter untuk dijawab. Oke, nah ini sebenarnya sebaiknya sih dicari tahu lebih dahulu ya, menderita sakit di lutut ini itu karena apa? Apakah karena ada cedera atau karena asam urat kah atau bagaimana? Itu sebaiknya sih dicari tahu terlebih dahulu. Karena kalau kita nggak tahu, kita agak bingung juga sih. Flavanol bukan nggak bisa, dia bisa aja sih bekerja di sana. Karena di dalam flavanol ini dia punya efek anti-inflamasi, anti peradangan. Jadi bisa mengurangi sih radang pada area lututnya. Cuman kalau tidak diatasi penyebab utamanya, ya dia akan tetap seperti itu. Flavanol hanya sekedar untuk menahannya aja. Gitu, tidak bisa benar-benar mengobati karena penyebab utamanya itu tidak ada hubungannya dengan flavanol seperti itu. Jadi hanya sekedar untuk mengurangi peradangan aja. Jadi mungkin untuk yang di awal itu harus dicari tahu dulu ya penyebab sakit di lututnya ini karena apa seperti itu. Dan mungkin kalau sekedar untuk mengurangi nyerinya, mengurangi peradangannya, 5 gram sih masih cukup ya. Tapi mungkin boleh di trial lebih dari 5 gram in case dia punya masalah kesehatan yang lain di mana itu membutuhkan
flavanol juga gitu. Sehingga kapasitas 5 gram itu tidak bisa mengcover untuk semuanya gitu. Baik. Iya dokter, terima kasih jawabannya. Semoga Pak Johannes ini ya sudah paham atas pertanyaannya. Dan pertanyaan selanjutnya ya dok, ini Oke. dari Bapak Teguh Supriyanto. Kalau kondisi tubuh lagi asam urat, ini azam tulisannya. Asam urat tinggi dan kolesterol tinggi, berapa gram boleh konsumsi kokoanya dok? 5 gram boleh. 5 gram ya. Ya, 5 gram boleh. Ya, siap. Terima kasih dok jawabannya. Dan next pertanyaan dari Ibu Enda atau Bapak Enda nih ya. Mohon arahan untuk penderita diabetes dok, anjuran konsumsi flavanolnya bagaimana? Nah, kalau untuk penderita diabetes, ini boleh sih saya sarankan itu untuk konsumsinya lebih dari 5 gram. 10 gram atau 15 gram itu yang bisa lebih bagus gitu ya untuk konsumsinya. Karena pada penderita diabetes itu kemungkinan banyak kerusakan pada pembuluh darahnya. Sudah banyak kerusakan pada pembuluh darah yang bisa mengakibatkan itu potensi terjadinya peradangan pada pembuluh darah gitu ya, yang nanti bisa membuat pembuluh darah kita semakin tebal dan akhirnya terjadi lagi sumbatan-sumbatan baru. Nah, jadi mungkin untuk kasus penderita diabetes itu konsumsinya boleh lebih banyak ya, 10 sampai 15 gram. Seperti itu. Untuk merawat tadi pembuluh darah yang rusak akibat gula darah yang tinggi, sama sekaligus juga itu membuat selnya itu bisa lebih sensitif gitu terhadap insulin. Jadi bisa juga semakin meningkatkan metabolisme sel di dalam tubuhnya gitu. Jadi supaya lebih efektif, gula darahnya juga perlahan bisa juga ikut menurun. Baik, terima kasih Dr. Winda untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Vivi Utari. Dok, untuk ibu menyusui apakah ada efek? Untuk ibu menyusui boleh. Nih. Untuk ibu menyusui boleh ya konsumsi flavanol, itu malah bagus, itu akan memperlancar aliran darah, terutama bisa juga membantu memperlancar ASI. Karena ASI itu kan juga sebenarnya bergantung pada aliran darah juga gitu. Jadi justru bagus untuk ibu menyusui. Baik, berarti efeknya malah baik ya dok ya? Yang ditimbulkan? Yap, betul. Oke, baik. Terima kasih Dr. Winda jawabannya. Dan next question-nya dari Pak Firman nih, Pak Firman Nurholis. Dr. Winda mau tanya, ini ada member saya konsumsi kokoa flavanol dan dia mengalami gejala pas BAB keluar darah segar. Apakah ini dari detoksifikasi konsumsi kokoa flavanol, dok? Wah, ini gimana nih, dok? Kalau seperti ini, itu sebenarnya kalau keluar darah segar, ini dicurigai adanya hemoroid. Jangan-jangan. Jangan-jangan sebenarnya selama ini sudah ada hemoroid. Mungkin boleh dicek apakah memang ada hemoroid tersebut ya. Khawatirnya memang ada hemoroid sehingga keluar darah segar seperti itu. Dan mungkin boleh dicek juga seberapa banyak darah yang keluar. Nah, itu mungkin boleh sebaiknya sih dicek lebih lanjut ya. Tapi ini sebenarnya tidak ada hubungannya sih dengan detoksifikasi detox kokoa flavanol. Karena kalaupun dia disebabkan oleh detox kokoa flavanol, harusnya warnanya tidak darah segar, melainkan darah kehitaman, karena lokasi terjadinya itu harusnya adalah di usus yang lebih di atas lagi. Gitu. Bukan kalau darah segar itu berarti dia posisinya di bawah. Nah, itu justru kemungkinannya lebih ke hemoroid ya, kecenderungan. Jadi mungkin boleh dicek dulu deh. Jangan-jangan ada hemoroidnya atau wasir atau ambeien seperti itu. Jadi harus diperiksa lebih lanjut terlebih dahulu ya, dok ya. Betul. Baik, oke, terima kasih jawabannya Dr. Winda. Next question dari Ibu Sri Wulandari. Selamat malam dok, selamat malam Ibu. Mau tanya kalau kita kena DB basah setelah konsumsi coklat, flavanol, kok jadi naik darahnya? Gimana solusinya? Terima kasih atas sarannya dok. Silakan Dr. Winda untuk dijawab.
Oke, ini mungkin maksudnya, naik darahnya apanya ya yang naik ya? Tensinya kah atau gulanya? Mungkin coba kalau dijelaskan, bagaimana kalau keduanya deh, Dok, supaya lebih simpel ya. Oke. Iya. Biasanya sih kalau konsumsi flavanol sangat jarang sih terjadi kalau, tekanan darah meningkat. Lebih sering mungkin beberapa itu justru lebih ke gula. Di awal-awal konsumsi itu gulanya yang agak naik, biasanya seperti itu ya. Itu biasanya karena pelepasan, karena tadi kan, apa namanya, flavanol itu kan meningkatkan ekspresi gen dalam memetabolisme lemak. Jadi banyak lemak juga yang dilepas, gula-gula simpanan dalam tubuh juga dilepas, sehingga memang biasanya sih itu gula darahnya sempat naik terlebih dahulu gitu ya. Jadi ini lebih ke timing sih. Timing, jadi pas kita cek itu pas lagi gula darahnya lagi naik gitu ya. Jadi memang apa, seperti itu. Tapi nggak apa-apa, itu nanti akan diolah lagi gitu sama tubuh gitu ya, akan dimetabolisme lagi karena memang metabolismenya itulah yang justru ditingkatkan dengan Oke. flavanol ini gitu. Oh, ini ada info dari Bu Sri katanya tensinya, Dok, yang naik. Oh, tensinya. Iya. BB basah setelah konsumsi coklat. Apakah selalu seperti ini? Karena Mungkin ini harus mungkin Bu Sri Wulandari bisa dinyalakan mikrofonnya, nanti bisa tanya langsung sama Dokter Winda. Halo, Bu. Tensinya naik sih, Dok. Bu Sri-nya. Halo, Bu Sri. Oh, nggak ada jawaban dari Bu Sri-nya, Dok. ya nggak apa-apa. Mungkin dijawab aja. Iya. Kalau seandainya tensinya yang naik, itu biasanya sebenarnya saya agak jarang sih ya kejadian kalau minum flavanol tensinya justru naik. Itu biasanya harus dicek dulu. Jadi gini, dicek tensinya itu setelah berapa lama konsumsi flavanolnya gitu. Nah, biasanya itu memang flavanol itu bekerja itu setelah 2 jam efeknya. Jadi biasanya kalau seandainya kita baru minum flavanol, tensinya naik, itu sebenarnya flavanol justru belum bekerja. Ya. Jadi bisa jadi penyebab naiknya justru bukan si flavanol, tapi ada sesuatu sebelum kita konsumsi flavanol gitu. Jadi biasanya itu untuk lebih fix gitu ya, apakah efeknya dia memang menyebabkan naik tekanan darah atau turun, itu justru diceknya 2 jam setelah konsumsi flavanol seperti itu. Jadi mungkin nanti boleh minum lagi aja, coba minum flavanol, nanti terus cek lagi 2 jam. Jadi sebelum konsumsi flavanol cek dulu tensi, habis itu minum flavanol 2 jam kemudian baru cek lagi. Gitu, Oke, apakah tapi naik atau turun. Ini ada pertanyaan lagi, katanya kalau untuk konsumsinya koko flavanol yang manis, baiknya bagaimana? Sama sih kalau untuk yang manis dengan yang original sama kok cara Sama ya? Sama aja. Baik, Dok. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya Ibu Sri Wulandari. Nanti jika memang ada pertanyaan lainnya nanti bisa melalui nomor saya. Nanti saya bisa teruskan ke Dokter Winda ya, Dok. Mengingat ini waktunya sudah mepet. Mungkin nanti ini pertanyaannya dijawab secara singkat dan jelas ya, Dok ya. Oke. Baik. Untuk next-nya dari Bapak Abdul Hai. Dok, saya mau tanya kalau misal untuk yang menderita penyakit maaf Bu Sinta, ini kanker, sepertinya iya. Ada pertanyaan dari Pak Rofi ya. Tadi terlewat, tapi karena Pak Rofi ya? Tanyanya private ke saya, harusnya ke everyone. Oh baik, Ya. Boleh. Ya. Boleh silakan Pak. Dok, saya mau tanya kalau penderita vertigo bagusnya takaran minum flavanolnya berapa? Terima kasih. Oke. Kalau vertigo boleh sih 5 gram aja juga oke kok. 5 gram. Untuk kasus vertigo ya. Nanti boleh di trial, minumnya 5 gram dulu aja. Nanti kalau masih kurang berefek, tambahin lagi. Gitu. Jadi memang konsumsi kita flavanol ini perlu trial ya, karena memang masing-masing orang tuh berbeda-beda, kebutuhan tubuhnya berbeda-beda, kondisi tubuhnya berbeda-beda. Ada yang butuh banyak flavanol, ada yang butuhnya secukupnya aja. Jadi mungkin boleh di trial, mulai dari 5 gram. Kalau 5 gram dikonsumsi belum terlalu berefek, ditambahkan lagi 5 gram lagi seperti itu.
Oke, Dok. Terima kasih jawabannya. Terima kasih, Dok. Ya, Sama-sama. sama-sama Pak Rofi. Baik, pertanyaan selanjutnya ya, Dok. Dari Oke. Bapak Abdul Hayy. Dok, saya mau tanya, kalau misal yang menderita penyakit kanker payudara stadium 3 belum pernah operasi, kalau boleh tahu, kalau begini untuk konsumsinya berapa gram kira-kira, Dok? Dan kanker rahim stadium 4 juga belum pernah operasi. Tapi sudah pernah kemoterapi, sehingga rambutnya sudah mulai rontok. Jadi untuk yang pengidap kanker payudara stadium 3 dan juga kanker rahim stadium 4, Dok. Oke, kalau ini sih sudah berat ya sebenarnya ya, untuk, karena kan sudah stadium 3 ke atas, jadi itu memang sudah berat. Konsumsinya sih sebaiknya tinggi. Kenapa? Karena, untuk membantu menekan juga sih ya, karena kan di dalam flavanoid ini ada efek kapasitas, antioksidannya, yang itu bisa menekan aktivitas dari si sel kankernya tersebut, belum lagi ditambah dengan adanya kemoterapi ya, obat-obatan seperti itu akan semakin merusak gitu kan. Nah itu bisa kita kasih, flavanoidnya dosisnya lebih tinggi, biasanya itu udah 15 gram kalau untuk yang seperti ini. Tapi tetap ya, bukan untuk menyembuhkan kankernya, gitu ya. Tidak untuk menyembuhkan sel kankernya. Apalagi sudah setinggi ini, itu sudah berat. Tapi memang bisa membantu memperbaiki kualitas hidup lah seperti itu ya, lebih tepatnya seperti itu. Oh, tapi gini Bu, saya bilang konsumsinya itu 5 kali sehari. Itu kebanyakan apa gimana Bu? Enggak kebanyakan, boleh-boleh aja. 5 kali 5 berarti kan? 5 kali 5 gram ya? Iya dokter. Boleh, nggak apa-apa, bisa. Karena mereka memang kalau seperti ini kan butuh antioksidan tinggi. Jadi memang boleh banget, nggak apa-apa kalau mereka memang oke, tidak masalah mengkonsumsi lebih tinggi, bagus, nggak apa-apa. Jadi gini saya banyak bilang. semakin baik. Oh, semakin banyak semakin baik ya dokter. Jadi nggak usah dibilang waktunya 3 jam baru konsumsi, 3 jam baru konsumsi, nggak usah ya? Nggak usah sih. Yang penting saya bilang kan ya udah sesuai jadwal sholat aja gitu. Boleh. Biar dia juga nggak lupa gitu kan. Bisa. Oke dokter, makasih. Sama-sama. Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Dok. Oke. Ini dari Lojedi Sinaga, Bapak mungkin ya. Malam dokter, kedua telapak tangan saya suka berkeringat nih. Apakah ini tuh salah satu pertanda ada indikasi penyakit di dalam tubuh saya? Dan takaran yang tepat minum coklat flavanol ini berapa kali sehari, Dok? Silakan, Dok. Nah, kalau telapak tangan suka berkeringat, ini biasanya sih kalau seandainya berkeringatnya berlebihan, itu biasanya tanda-tanda ada masalah pada tiroid biasanya. Ya, ini tanda-tanda hipertiroid. Mungkin baiknya sih dicek lebih lanjut. Apakah memang benar ada masalah hormonal gitu ya, faktor hormonal. Nah, kalau seperti ini memang nanti akan ada pengobatannya sendiri. Tapi itu tetap boleh juga dikonsumsi dengan flavanol untuk membantu mengurangi inflamasi atau peradangan pada sel-sel tiroidnya. Dan juga antioksidannya membantu untuk menekan aktivitas dari sel tiroid supaya nggak terlalu berlebihan. Gitu ya. Nah, kalau untuk takarannya, boleh coba sama juga ya Pak, boleh coba mulai dari 5 gram dulu aja. 5 gram, nanti kalau ngerasa kayaknya masih belum cukup strong nih gitu kan, masih belum cukup berasa, boleh ditambahkan 5 gram lagi, seperti itu. Baik Dok, terima kasih jawabannya. Dan ini ada pertanyaan dari Bu Vivi lagi nih Dok, apakah ada ketergantungan dengan konsumsi flavanol ini? Enggak sih ya, enggak ada ketergantungan. Paling ketergantungan sama enaknya aja. Nah, betul. Baru saya pengen bilang, Dok, ini enak ya. Iya, paling itu aja sih. Kalau ketergantungan dengan flavanol sendiri sebenarnya sih enggak. Betul. Iya, seperti kita makan coklat biasa ya, Dok ya. Jadi ketergantungan. Iya. Baik, terima kasih Dokter Windan. Pertanyaan selanjutnya ya, Dok. Nah, ini dari Ibu atau Bapak Enda, Dok, flavanol itu apa kandungannya ada antioksidan?
Justru flavanol itu adalah salah satu antioksidan. Salah satu jenis antioksidan. Oke, baik. Next ya dok. Dari Ibu Sri Wulandari lagi, tambahan dok, baiknya ini- gimana ya? Ini yang tadi Halo? udah nih. Oh udah ya. Yang Ini udah tadi. koko flavanol manis ya. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir nih dari Bapak Adikwok, dok. Dokter, flavanol bisa bertindak sebagai pengencer darah seperti aspilet atau tetap harus minum pengencer darah? Karena ada pernah terserang stroke karena darah kental, jadi dia harus tetap minum aspilet atau bisa diganti flavanol aja. Nah, memang flavanol ini dia punya manfaat seperti aspilet sih memang ya, dengan kondisi yang jauh lebih aman gitu ya, lebih minim resiko. Cuman memang sih baiknya untuk di awal konsumsinya tetap barengan antara aspilet dengan flavanol. Masih barengan, nanti secara bertahap kalau sudah lebih stabil, perlahan aspiletnya dikurangin dosisnya. Gitu. Perlahan dikurangin dosisnya sampai nanti akhirnya baru ditukar aspiletnya bisa dilepas, diganti dengan flavanol. Tapi jangan langsung dilepas, ya, bertahap. Ya. Begitu. Baik, jadi tetap harus konsumsi ya dok ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Baik, kalau untuk pertanyaannya sudah nggak ada lagi nih dok. Ya, halo. Saya Chandra tadi ya. Saya mau tolongnya sama Dokter Winda. Ya. Setiap hari minum kopi, tapi tanpa gula. Itu bagus nggak, dok? Katanya bisa untuk menjaga jantung. Bagus-bagus aja, Pak. Asalkan jangan berlebihan masih bagus. Enggak, saya hanya pagi saja. Bagus kok. Yang penting kalau kopi itu kita harus barengi dengan minum air putih ya. Oh iya, air putihnya saya tiap hari saya minum air putih, nggak pernah yang lain. Iya. Oh gitu ya. Terima kasih dok. Iya, sama-sama Pak Chandra. Boleh tak tambahin nggak? Oh silakan Pak Umar. Karena saya tukang kopi. Kopi itu bagus Pak, selama kopi yang digiling, bukan kopi yang digunting. Ngerti maksud saya ya? Kopi yang digunting itu banyak di warung-warung. Kopi itu Pak. Nah, jadi kalau Bapak mau kopi yang bagus, ya sebaiknya kopi yang digiling Pak, yang biji. Gitu ya Pak. Jadi sebelum Bapak minum, Bapak giling dulu, langsung seduh. Kalau saya suggest sih ya kopi dari daerah Bu Winda itu, Sindikala, Mandailing, itu bagus-bagus itu kopinya Pak. Oh ya. Iya, sehat juga. Kalau Bapak mau malah Bapak campurkan coklat ke dalam kopinya Pak. Wah itu lebih bagus lagi Pak. Demikian tambahan dari saya buat Dr. Winda. Iya, betul. Terima kasih Pak Umar. Sama-sama. Ya, baik terima kasih Dr. Winda untuk penjelasan malam hari ini. Banyak banget ya informasi yang kita dapatkan. Mungkin Bapak Ibu semua juga bisa nanti ajak keluarganya, rekannya untuk mengikuti seminar Dr. Winda lagi. Jika mau langsung ketemu Dr. Windanya bisa di langsung ke kantor FHI di Gedung Kosa di Tomang. Nanti ada seminar Dr. Winda yang offline dan yang melalui Zoom-nya yang online-nya di hari Kamis ya dok ya, jam 8 malam. Ya. Dokter, mau nanya satu lagi dokter. Oke Pak. Ya, tadi kan dia bilang dilepasnya bertahap aspiletnya. Tapi tahu harus melepasnya bertahap itu gimana? Nanti kan akan kalau biasanya kalau memang sudah ada tekanan hipertensi seperti itu ya, itu kan biasanya suka ada kontrol teratur pasti. Kontrol teratur gitu kan, ke klinik, ke dokter, nanti dari situ bisa dilihat perkembangannya. Kalau sudah mulai oke, dokternya bilang, oh bagus nih, stabil,
Nah, itu bisa tuh bertahap dikurangin seperti itu. Dia dulu pernah terkena stroke darah kental, dok. Iya, betul. Pasti itu. Jadi waktu kelihatan bagusnya kalau hipertensinya udah mulai normal gitu ya? Iya, betul. Oh, oke. Dok, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Dok. Ini Ya. dari Pak Adam. Kalau orang sudah rutin konsumsi Tyrex ya atau sejenisnya untuk tiroid, apakah bisa nanti berkurang saat konsumsi flavanol? Oke, untuk Tirax sendiri juga sebenarnya itu tidak dikonsumsi seumur hidup kok. Jadi itu memang dikonsumsi sampai nanti dia stabil, setelah itu tiroidnya sudah lebih terkontrol, baru nanti lama-lama bisa dilepas. Jadi nanti bisa kok nanti akan berkurang. Gitu. Jadi mungkin dengan konsumsi flavanol bisa semakin mempercepat ya lepasnya dari si Tirax ini. Pengobatan Tirax gitu. Baik, Dok. Atau ini ada satu lagi boleh ya, Dok ya? Boleh. Karena masih banyak yang penasaran nih, Dok. Maaf, Mau Dok, nanya, Dok. Dok, Oh, steroid iya. itu apa, Dok? Ya. Steroid itu apa ya? Tiroid itu dia salah satu kelenjar yang adanya di leher. Kanker kelenjar. Ya. Dia tuh ada salah satu kelenjar hormonal ya yang adanya posisinya itu dia di leher seperti itu. Tapi bukan tumor ya. Bukan tumor ya. Tiroid itu bukan tumor. Pak Rofi mau nanya Tapi kayaknya itu. Tapi bisa menjadi tumor ya. Bisa ada tumor di tiroid bisa. Gitu. Tapi tidak selalu kalau ada pembesaran pada tiroid itu berarti tumor belum tentu. Gitu ya. Tanya Pak Rofi. Di unmute Pak. Leader saya ini malu-malu. Gimana Pak Rofi, ada mau yang ditanyakan? Kelihatan itu di matanya pengen nanya. Enggak apa-apa Pak, jangan dipendam. Jawabnya dalam hati juga deh kalau gitu Pak. Iya dong. Baik. Oke Dok, mungkin satu lagi nih ya Dok ya. Tadi sih sudah dijawab sama dokter. Maaf Dok, tiroid itu apa dan itu di bagian tubuh mana ya? Terus tangan saya itu suka berkeringat, berkeringatnya kayak di wajah berminyak gitu. Ini yang tadi Pak Leo yang berminyak tangannya, berkeringat tangannya. Iya, itu sih kemungkinan memang sepertinya sih tanda-tanda hipertiroid ya. Biasanya selain tangan berkeringat, itu biasanya jantung berdebar-debar, terus juga banyak makan tapi nggak gemuk. Nah, itu biasanya tanda-tanda yang hipertiroid seperti itu. Mungkin sih baiknya sih boleh dites dulu sih ya, lebih lanjut gitu ke dokter untuk dites gitu. Hormonnya bagaimana, hormon tiroidnya untuk memastikan seperti itu. Oh, Saya kurangin makan tapi masih gemuk, Dok. Kenapa? Saya udah kurangin makan tapi masih gemuk. Ini berlawanan saya berarti ya. Beda ya, Pak. Iya, beda ini. Pak Rofi nanya, Pak. Iya, Pak Rofi. Kita tunggu nih, Pak. Untuk pertanyaan Pak Rofi. Abang sepertinya mau tanya Dok. Jadi kalau takut ketinggian, gimana tuh pakai fluff? Gimana? Ya nggak usah Dok, abaikan aja tuh Dok. Ketinggian bisa nggak pakai koko? Nggak ada hubungannya Dok. Oh nggak ada hubungannya. Saya tanya Dok. Halo malam Dok, itu tanya. Ya. Saya tadi coba untuk chat ya, sepertinya nggak bisa, ada masalah kayaknya sistem saya ini nggak tahu. Saya buat raise hand juga nggak bisa muncul di situ ya. Oke, ini saya Ridwan ya Dok ya. Hari Selasa lalu kan sudah mengikuti juga adanya webinar tentang flavanol ini. Tadi kebetulan saya terlambat masuk, tetapi saya dengar tadi penjelasan dokter juga dari berbagai penanya tadi, bahwa flavanol ini fungsinya sangat banyak ya. Semua penyakit-penyakit berat sepertinya bisa ditanggulangi, bisa diobati.
yang jantung lah, diabetes lah, kolesterol, asam urat dan lain-lain. Nah, ini saya jadi agak curiga tentang flavanol ini. Sepertinya menjadi obat dewa ya. Apakah ini memang sudah terbukti? Nah, karena hari Selasa yang lalu dikatakan bahwa flavanol ini baru 2 bulan. Bagaimana bisa dipastikan bahwa flavanol ini bisa mengobati berbagai penyakit tersebut, sehingga menjadi seperti obat dewa? Jangan nanti kita konsumsi flavanol, kita promosikan kepada orang-orang ya. Kita ini kan ingin menjalankan bisnis ini juga ya. Tapi jangan kita jalankan sehingga menimbulkan penyakit yang lain muncul kepada orang-orang yang kita sayangi, yang kita kenal, sahabat kita. Nah, ini ya Dokter Winda. Ya mungkin mohon maaf juga karena saya terlambat tadi. Mungkin tadi Dokter Winda sudah jelaskan siapa Dokter Winda. Saya mau tahu Dokter Winda ini spesialisasinya apa? Kok bisa menjelaskan jantung, bisa menjelaskan kolesterol, semua berbagai penyakit. Sementara itu kan harus ada spesialisasi tertentu. Ini sepertinya Dokter Winda bisa dengan paham menjelaskan dan menyatakan flavanol ini obat yang paling bagus. Ini apa yang bisa meyakinkan kami sehingga kami nanti akan dengan tidak perlu ragu mempromosikan, memperkenalkan flavanol kepada ya member kita nantinya. Mungkin itu saya butuh pencerahan dari Dokter Winda. Terima kasih. Mohon maaf kalau pertanyaan saya kurang berkenan ya. Selamat malam. Siap Pak Ridwan. Jadi gini, sebenarnya sih kita juga tidak ada mengatakan kalau flavanol itu obat dewa yang bisa menyembuhkan segala macam, tidak ada. Ya, jadi flavanol ini selalu saya katakan dia itu bekerjanya tuh hanya di kardiovaskular. Gitu. Dia hanya bekerja itu untuk dilatasi pembuluh darah. Jadi untuk melebarkan pembuluh darah saja sebenarnya. Tapi memang dia punya manfaat lain, yaitu ada antioksidannya, ada antiinflamasinya. Tapi kalau kita sudah ngomongin pembuluh darah, di mana pembuluh darah itu dia berhubungan dengan seluruh jaringan, seluruh organ di dalam tubuh kita. Jadi dia bisa nyambung kemana aja. Itulah yang memberikan kesan seolah-olah seperti flavanol ini jadi seperti obat dewa. Tapi sebenarnya enggak. Makanya selalu juga tadi saya tekankan dia enggak bekerjanya mengobati, tidak. Dia tidak mengobati, dia tuh lebih ke untuk memperlancarnya aja sebagai support gitu, support dari obat utamanya gitu. Makanya saya tidak pernah mengatakan jangan dilepas obat utama, tetap dikombinasi bersamaan supaya obat utama justru jadi lebih efektif. Kenapa? Obat utama itu dia bisa sampai ke target sel yang mau dia kerjakan itu juga melalui pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya saja tidak lancar, bagaimana obat tersebut bisa sampai ke target tujuan? Makanya kenapa di sini flavanol perannya adalah membuka jalan untuk obat-obatan tersebut supaya bisa sampai ke tempat target tujuannya. Jadi bisa lebih bekerja sehingga memberikan efek yang lebih baik. Jadi memang ini bukan obat dewa justru ya, tidak sama sekali bukan obat dewa, tapi sebagai support dari main terapinya. Gitu. Lalu kalau saya itu apa? Saya itu sebenarnya kalau spesialisasi saya justru di estetika, Pak. Tapi soal masalah penyakit jantung, kardiovaskular, dan segala macam itu adalah pelajaran kami dari S1 justru. Pelajaran kami dokter umum. Jadi untuk mengetahui itu tidak harus jadi spesialis untuk tahu tentang ilmu itu. Dan memang sebenarnya itu masih ilmu-ilmu dasar kok. Masih ilmu-ilmu dasar yang kami pelajari waktu kami masih dokter umum. Gitu, seperti itu. Kalau untuk spesialis justru lain, Pak. Belajarnya udah jauh lebih tinggi daripada itu gitu. Belajarnya sudah masalah-masalah yang bahkan mungkin kita sendiri tidak familiar gitu ya, membicarakannya, istilah penyakitnya itu udah lebih aneh-aneh lagi gitu. Tapi kalau untuk yang masalah sekedar penyakit jantung, kardiovaskular, stroke itu penyakit yang sangat umum sekali dan itu kapasitasnya dokter umum. Makanya kenapa saya tahu seperti itu. Dan flavanol itu sendiri, Dok. Winda ya penjelasan, terima kasih. Sama-sama Pak Ridwan. Ya, sama-sama Pak Ridwan. Ya, mungkin bisa ditambahkan juga Mbak Sinta bahwa flavanol itu bukan baru ya. Udah lama sekali penelitiannya ya. Jadi bukan barang baru sih sebenarnya. Betul sekali. Sebenarnya kalau flavanol sendiri itu sebenarnya udah lama banget. Ini cuman baru aja dalam bentuk coklat seperti ini sebenarnya yang baru. Kalau flavanol sendiri itu sebenarnya adalah
bahan yang sudah sangat lama sih. Kita dari sejak zaman kuliah saya juga itu sudah umum banget kita ini. Cuman memang ini baru dalam bentuk sumbernya seperti ini gitu. Dari Oke, kenapa saya tanya gitu ya dok ya? Karena hari Selasa lalu saya tanya, jadi apakah ada pasien yang sudah sembuh? Siapa pasiennya? Jadi saya dijawab kemarin itu, ini kebetulan kan baru 2 bulan. Jadi kita belum bisa menyebutkan siapa, testimoni juga belum punya. Ini katanya sudah lama. Yang kita takutkan gini dok, misalnya ada seseorang asam urat. Kalau dia sembarangan minum asam urat, obat asam urat, dia kan akibatnya nanti bisa kemah, ya kan, seperti itu. Makanya dokter juga memberikan ya untuk mencegah jangan nanti naik asam lambung dan lain-lain kan seperti itu. Takutnya nanti diminum juga flavanol bisa pula diabetes yang naik atau mungkin dan lain-lain. Itu yang kita jaga. Nah, itu dok. Makanya kita harus sangat hati-hati ya. Jangan ketika kita mempromosikan flavanol ini justru muncul penyakit yang lain itu loh yang harus kita hindari. Ya, makasih. Betul. Makanya kita juga kan Pak bergerak itu dari uji klinis gitu kan, nggak semata-mata. Mungkin kalau di sini kan di Indonesia Pak, dia di Indonesia memang masih baru 2 bulan. Tapi kan flavanol ini kan kalau produsen kita tuh sudah lama. Dari Callebaut itu di Swiss dia sudah lama. Dan ini dia bahkan makanya sudah punya studi klinis yang bahkan sudah dipatenkan seperti itu. Jadi memang kita berpegang pada studi klinis tersebut seperti itu. Jadi mungkin kalau untuk testimoni lokalnya memang mungkin ya belum sampai lah ya, karena kan kita kan untuk bahkan uji klinis saja kita butuh waktu yang lama. Tidak bisa hanya dalam waktu sebulan, 2 bulan kita bisa dapat hasil uji klinis yang valid gitu kan. Kita butuh waktu untuk uji klinis itu bahkan sampai bertahun-tahun seperti itu. Jadi kalau untuk uji klinis lokal jelas pasti kita belum ada Pak, tapi kalau untuk yang internasionalnya yang ada seperti itu. Dan mungkin mau gampangnya sih ya boleh dicari di Google, itu ada banyak banget kita untuk studi klinis terhadap flavanol itu sendiri ya gitu. Dan memang sebenarnya kalau di kedokteran sendiri flavanol itu sih sudah biasa kita pakai gitu ya untuk anti aging sebagai antioksidan, itu sudah familiar sekali dipakai seperti itu. Jadi mungkin kalau boleh saya tambahkan, Pak Ridwan bisa googling dengan kata kunci clinical trials of flavanol, itu sangat banyak sekali Pak penelitian yang dilakukan oleh universitas terkemuka, ilmuwan-ilmuwan. Bisa dicari sendiri materinya di Google. Penelitian tentang flavanol. Dan penelitian itu hasil dari uji klinis tersebut kan hasil dari pengujian ilmiah ya dok ya. Iya betul. Bukan dari testimoni. Ya. Iya. Bahkan ininya lebih valid daripada lebih testimoni valid, betul. ya. Testimoni itu bisa ada efek placebo, ini orang sudah merasa betul ya, tapi kalau uji ilmiah klinis lebih gitu. valid, betul. Ini memang Jadi, Pak secara Ridwan bisa ilmiah silakan ya. cari di Google mengenai penelitian tentang flavanol ini. Oke. Demikian. Ya, baik. Ya, oke, mungkin Bu Sinta kita sudah pukul 9 lewat. Baik. Ya, mungkin terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk ikut Zoom meeting kali ini. Saya mengingatkan kembali, untuk hari Sabtu kita ada acara bisnis preview dan juga training di kantor ya Pak ya, Pak Ferdi di kantor FHI di Gedung Kosa Tomang. Itu nanti dengan pembicaranya yaitu Bapak Yaumil Putra. Nah, ini sudah ada flyernya di sini, dan juga nanti hari Minggu malam pukul 8 ya, hari Minggu malam pukul 8 ini juga nanti kita ada business talk juga melalui Zoom dengan link yang sama, nanti dengan pembicaranya Bapak Aris Hendra. Seperti itu. Jadi kita mengundang Bapak Ibu semua yang hadir. Nanti bisa juga dikasih info ke rekan-rekan, ke keluarga, ke semuanya untuk mengikuti Zoom-nya dan juga acara offline yang di kantor. Seperti itu. Nanti dan juga nanti besok ada podcast. Podcastnya nanti kita akan share juga di sosial media Forever Healthy Indonesia. Nanti kita akan share videonya, nanti Bapak Ibu juga bisa lihat di sana, nanti bisa dilihat di Facebook, Instagram, dan juga YouTube-nya. Jangan lupa add Facebook-nya, follow Instagram-nya, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mungkin seperti itu saja dari kami.
Pak Ferdi mau difoto dulu atau enggak nih Pak? Boleh kita foto dulu. Nanti Foto Bapak dulu Ibu ya. jangan lupa follow Instagram kita ya. Ya, Forever follow Healthy Indonesia dan Instagram, dan satu lagi setiap dan juga acara Zoom kita pasti akan diupload ke channel YouTube kita di YouTube. Forever Healthy Indonesia. Jadi Ya. setelah ini biasanya kami 1 atau 2 jam kemudian akan kami upload ke channel YouTube. Jadi dokumentasinya ada di sana. Teman-teman bisa share videonya. Oke. Nah, ini ritual kita nih sebelum berakhir kita biasanya foto-foto bareng. Nah, Bapak Ibu yang ini yang lagi sempat untuk nyalakan kameranya, nyalakan dong kameranya. Kita foto Jadi bareng untuk testimoninya offline aja ya? Ya? Testimoninya offline aja ya? Oh, testimoninya offline aja nanti Pak Adi. Atau mau testimoni atau ada yang mau testimoni sedikit di sini? Nakal Pak Ya. Adi berarti. Kalau saya testimoni nggak apa-apa. Awalnya saya kira juga ini produk biasa-biasa aja, tapi begitu saya coba itu langsung terasa, nggak lama terasa. Saya makin penasaran, saya coba lagi. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 30 hari ke depan, buset, itu saya jadi Superman, bos. Wih. Iya, studi klinisnya yang ada di PDF kita itu semuanya saya rasain tuh satu-satu tuh. Asli, keren ini barang. Apaan itu Oke. Pak Andi? Hah? Jadi Superman Pak Andi ya. Ya, menunaikan tugas negara dengan baik, aman, terkendali lah. Luar biasa. Mantap. Terima kasih Pak Adi. Ya, kita Terima foto. kasih Pak Adi. Kita foto bareng ya, kita foto bareng ya. Masih ada lagi yang mau nyalain kamera? Udah ya? Oke, saya foto ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah Ya, hadir. terima kasih Sama-sama, Bapak dan Ibu makasih, semuanya. Tere. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sehat dan Terima sukses kasih, selalu Dok. ya Bapak dan Terima kasih Ibu. semuanya. Terima kasih Dokter Winda. Sukses selalu. Terima kasih Dok. Semuanya. Terima kasih Dok. Kami Suwan ada rupanya. Ada Pak Terima Irwan. kasih. Iya, sama-sama Terima semuanya. kasih. Dadah, sampai ketemu Akhir lagi. ya. Sehat-sehat semuanya ya. Malam, Iya malam, malam. Dok. Selamat Amin, malam. alhamdulillah. Selamat istirahat.